Oke, oke. Oke, setelah Ibu transfer itu nggak ada laporan, nggak ada dihubungi sama sekali gitu, bahkan sampai sekarang ya? Langsung sampai detik ini. Cuma bagaimana nggak ngerti. Cuman setelah ada keluar-keluar kabar-kabar begitu, saya juga ada WA juga yang mengaku atas nama Yusuf Mansur begini-begini, minta maaf ini itu dan lain sebagainya. Tapi saya nggak berani komen, nggak berani jawab, saya biarkan aja. Tapi WhatsApp itu semua saya beritahukan kepada Bapak Darso. Kapan itu Yusuf Mansur minta maaf itu? Kurang lebih 2 bulan yang lalu setelah ada acara di Bandung itu ya Bu Helwa. Itu dana Ibu dibalikin nggak itu? Itu dibalikin pada tanggal berapa ya? 1 Desember, Januari, Februari, Agustus, September ya? 1 September kalau tidak salah. Itu dibalikin plus keuntungannya apa gimana? Dari ya ada lebihnya karena saya kan ngasih kemarin 46 lebih ya, itu dia ngembalikinnya kemarin 5 juta kalau nggak salah. Oh iya, oke. Jadi dia mau balikin setelah ada viral ini ya? Itu pun saya tidak tahu kalau dia mengembalikan karena pada nggak lama yang lalu, kurang lebih 1 bulan yang lalu saya datang ke BSI, saya cek dan ternyata ibu ada tanggal sekian ada uang masuk 5 juta dari Kopindo. Saya kaget loh. Bisa masuk ya Pak, sedangkan itu kan nomor rekening itu sudah kadaluarsa, sudah nggak bisa ini, kenapa bisa langsung? Bisa aja Bu, karena setelah dicek memang jadi uang itu habis tanpa saya pengetahui kalau uang itu dari YM. Iya. Ya itu setelah Ibu diwawancari sama Pak Darso itu ya? Iya betul. Kemudian Ibu Dayani gimana Bu? Belum dikembalikan. Belum? Waduh. Yang 1 meter itu lewat Koperasi Merah Putih, dan yang 1 itu lewat rekening Pak Ari Prabowo. Oh gitu. Oh ya. Padahal data-data Ibu lengkap sudah Ibu kirimkan ya, mengenai alamat, nomor telepon gitu ya. Iya. Oke. Ya. Itu kan nomor telepon itu bukan bukti. Nah, Ibu Surati, itu waktu mentransfer itu Bu, itu nggak dijelaskan itu sebenarnya ini keuntungannya atas dasar berapa persen gitu, dari apa? Keuntungannya itu berdasarkan apa gitu? Nggak dijelaskan, cuman dia memberi kwitansi bahwa dia mengirim uang saya sebanyak 5 juta itu tanpa ada penjelasan, dan saya pun pernah bilang loh, saya nggak tahu kalau ada duit datang, nggak ada komen. Oh gitu. Dan itu lewat apa ya, Gmail kalau nggak salah, disampaikan lewat Gmail. Email Kopindo dan email saya. Oh gitu. Oke. Artinya kan kalau kita nilai dari segi syariahnya itu memang apa jatuhnya nggak jelas gitu loh Bu, goror namanya. Kemudian memang dia itu baru mau transfer kalau nggak terdesak ya setelah viral kayak gini biasanya ya. Jadi kalau kita nggak nyoba desak dia nggak sama sekali nggak ngubungin kita ya. Oh ya Masya Allah. Iya. Dan itu pun masih banyak lagi ibu-ibu BMI lain di sana yang belum dikembalikan uangnya. Betul, iya masih banyak yang gitu, masih banyak juga. Oh iya, oke. Iya, bahkan kemarin waktu
masuk Facebook ya. Iya. Video saya ada di Facebook. Teman saya yang di Taiwan juga nelpon katanya begini Mbak Ratih. Loh, Mbak Ratih udah dikembaliin belum katanya? Ya kalau dikembaliin dengan apa yang sepakati nggak sepenuhnya dikembaliin, cuman kembali modal. Tapi kan kita nggak begitu. Kalau kembali modal kan itu nama aja kayak utang, pokoknya nggak seperti apa yang sudah disepakati. Yeah. Berarti terus aku pengen juga mau ngambil uangku. Ya udah sekarang gini aja, sampean ngomongin jelasin semua, langsung aja telepon ke nomor Pak Darso. Saya bilang gitu. Oke. Jadi Ibu Surati transfer 4 juta lebih, cuman kemudian dikembalikan sama Yusuf Mansur 5 juta itu ya? Iya betul. Dan itu pun nggak jelas itu tuh apa itu. Kalau 4 juta Ibu investasikan di tempat lain mungkin bisa lebih dari itu sebenarnya. Bukan itu ya, jujur aja ya. Sebenarnya kalau YM dulu nggak mengatakan kita akan mendapat aset, mendapat bagi hasil, itu kemungkinan kalau cuma minjem duit, itu kemungkinan tak satu pun TKW yang mau ikut. Kalau mau minjem mah bilang semua banyak yang ikut karena dia menjanjikan kita dapat aset bagi hasil, dan kita juga ada dikasih apa dalam setahun itu apa ada apa namanya piknik gratis gimana ya waktu itu. Pokoknya kita tuh ada keuntungan gitu lah yang membuat kita itu jadi ayo ikut teman-teman. Nah jadi rema ikut. Iya. Kalau cuman hutang, ibaratnya hutang dikembalikan segitu juga, tak satu pun ada yang mau ikut kemarin. Iya. Ya miskin amat dia ya sampai ngutang-ngutang gitu ke sana. Berarti intinya saya kesel juga habis orang dulu ngomong awalnya menjanjikan, pokoknya menjanjikan, memberi harapan, kok kenyataannya kayak gini, jadi kesel lagi gitu. Iya. Yang kesel saya, kalau semuanya kesel kan berarti banyak banget yang kesel. Intinya yang pertama intinya investasi tanah tersebut nggak jelas, kemudian di mana tanahnya fiktif gitu ya. Dan kemudian masih banyak lagi video di sana yang belum dikembalikan kalau viral, atau mungkin harus ke sana gitu ya, mungkin ya harus apa ke rumahnya dia gitu ya, dia bilang ya. Kok gitu ya Ibu? Nah, untuk Bundaya nih Bu, ini kan uang Ibu belum dikembalikan. Ini ingin saya tanyakan Ibu, kalau misalkan ingin uang Ibu dikembalikan, bisa saya taruh mungkin rekening Ibu, saya tampilkan di video saya, biar Yusuf Mansur transfer langsung ke Ibu, atau Bunda Yeni pengen kasus ini dibuka secara terang benderang, dibuka datanya, berapa sebenarnya orang yang ikut investasi ini, dan kita tuntut semua dikembalikan beserta apa-apa yang dijanjikan gitu Bu. Dan ini terbuka, kalau cuma nomor rekening saya dikembalikan kan kasihan teman-teman yang lain. Ya betul. Teman saya yang di Hongkong itu 2, yang di Hongkong ada 1, yang di sini ada 1, tapi mereka nggak ada bukti, kan kasihan. Oke, jadi intinya Ibu ingin juga ada keadilan di sini tuh ya, ada keadilan. Ya, oke. Oke Bu, Ibu, apa ada yang ingin Ibu sampaikan misalkan Yusuf Mansur di depan Ibu sekarang? Silakan ke Bunda Surati dulu. Mau bilang kok Ustadz Jangan bilang Ustadz, nggak pantas disuruh bilang Ustadz kayak gitu. Nggak datang ke cerita yang di Indonesia itu sudah seperti itu. Kita yang negeri banting tulang cari uang, ninggalin keluarga, ninggalin anak, ninggalin suami, ayah, ibu, datang ke sana dengan janji-janji manis, tapi sekian tahun sudah tahun nggak ada hasilnya apa. Malah kita yang fitnah, kita yang jelek-jelekan gitu. Iya. Tapi gitu aja.
Oke, oke. Ya. Ibu Surati, mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan, Bu? Jika isu Mansur di depan Ibu. Sur gitu aja, isu Mansur gitu aja. Ini Pak IM ya. Saya pengen banget apa yang Pak IM dulu katakan, janjikan, yang begitu harapan kepada saya, kami para TKW di Hongkong pada waktu itu, yang begitu menjanjikan ada income, ada aset, bagi hasil 8%, itu saya harap banget dinyatakan adanya. Kenapa ya? Karena waktu itu ibaratnya kami tuh dengan semangatnya penuh harapan, akhirnya sampai ikut 2 meter, itu pun pas-pasan gaji 1 bulan. Kalau mungkin kita punya gaji lebih dari itu, mungkin yang tadinya begitu mengharapkan kita bisa lebih dari ikut untuk 2, 3, 4, 5 meter kemungkinan. Iya. Cuman karena pas-pasan gaji sebulan begitu, karena dengan janji-janji Ustadz yang begitu mengharapkan. Jadi tolong apa yang GM Pak IM katakan kemarin itu tolong dinyatakan adanya. Itu harapan kami. Oke. Artinya Ibu tidak ridho dengan pengembalian yang nggak jelas sekarang ini, Bu, ya? Betul, saya betul tidak ridho atas pengembalian yang tidak jelas. Apalagi kemarin mengembalikannya tanpa pengetahuan saya, dan tiba-tiba duit itu juga habis karena saya butuh ini, butuh itu, main gesek aja, main pencet aja. Dan setelah saya cek ke BSI, baru saya tahu, loh, kok ada uang masuk dari ini. Dan ternyata uang itu udah habis saya gunakan segala macam. Artinya kan dia punya data Ibu ya selama bertahun-tahun ya, setelah dana Ibu disetorkan nggak ada kabar gitu aja. Itulah, Bu, yang membuat saya merasa sakit juga, Ibu. Istilahnya dianggap apa kita ini, ya kan? Kita itu sama-sama saudara sesama muslim gitu loh. Nggak boleh kayak gitu caranya. Apalagi dia seorang ustadz gitu loh, yang lebih paham agama. Harusnya dia sebagai contoh untuk pengikut-pengikutnya gitu loh, untuk umat gitu loh. Oke, Ibu Hilwa, mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan, Ibu? Saya? Ya. Ya, untuk Pak Yusuf Mansur, saya harap saya minta kejelasan hak saya untuk sertifikat merah itu yang sekarang belum jelas, yang katanya dititipkan pada leader saya, Pak Haji di Surabaya. Dan saya minta kejelasan hak saya itu di mana, uang saya selama ini kemana saja setelah sekian tahun tidak ada berita. Jikalau memang pengalian itu dananya ke Hotel City, itu memang diputuskan sepihak tanpa izin kami para investor, saat itu tidak dimintai musyawarah mufakat bagaimana apakah uang kita investor Moyapidi dialihkan Hotel City sepakat atau ditarik. Beliau kan tidak kasih informasi ke kita ya, jadi sepihak saja dialihkan ke Hotel City tanpa sepengetahuan saya juga. Saya minta kejelasan, uang saya sekarang sudah jadi berapa, asetnya sudah kemana saja. Jika mungkin ada kerahiman, sudah dapat kerahiman berapa saja, saya ingin memiliki aset itu untuk anak saya. Dan lagi yang saya tanyakan, PayPal-nya saya yang tidak bisa diakses, apakah masih bisa diakses? Jika memang benar bisa diakses, kan milik teman-teman saya, mitra saya juga bisa diakses. Dan saya berharap nggak karena uang saya aja yang diperhatikan sama Pak Yusuf Mansur ya, karena saya bersama teman-teman juga daftar Moyapidi itu lebih dari 1 orang atau 2 orang, dan ada yang lebih memprihatinkan lagi itu nasib sahabat saya, investor Moyapidi Condotel 8.500.000, Bu Siti Nur Hidayah yang udah almarhum ya, saat itu mendapatkan masih pengajuan dana untuk menagih sama pihak manajemen, tapi beliau tidak mendapatkan haknya, sehingga beliau sakit-sakit tidak bisa berobat, tidak mendapatkan uang dari Yusuf Mansur sampai beliau meninggal. Tapi kan ya kasihan ya Mas, karena ya apa ya, gimana uangnya kan kita carinya susah di luar negeri. Iya. Puluhan juta milik saya itu, kalaupun saya beliin tanah udah sekian tahun sudah jadi berapa aja. Kalau untuk usaha saya misal beli
kambing itu 1, 2 juta setengah, saya 36 juta sudah berapa? Sekian tahun jadi berapa? Terus selama ini nggak ada kabarnya apa-apa. Justru saat di pengadilan Tangerang, lawyernya mengelak bahwa programnya Mulyafidi bukan program Yusuf Mansur. Tapi di situ ada bukti bahwa pengalian dana Mulyafidi dari hotel ke hotel City itu lewat koperasi Dabu. Berarti Dabunya milik Yusuf Mansur. Lah, dasar apa? Kalau memang Mulyafidi bukan program Yusuf Mansur, kok pengalian dananya lewat koperasi Dabu? Di situ saya butuh kejelasan sejelas-jelasnya, dan saya mau menanyakan hak saya, sertifikat saya, dan kepemilikan saya, uang saya sudah jadi berapa untuk sekian tahun. Dan milik teman-teman saya mewakili teman-teman yang sama dengan nasib saya, baik di Indonesia, di luar negeri, ada yang di Singapura juga, teman saya yang ikut daftar investasi. Oke, itu aja Bu. Tadi ada yang Ibu sampaikan, bahkan ada yang sampai meninggal, Ibu. Gimana, Mas? Ada bahkan peserta investasi Mulyafidi yang belum terselesaikan bahkan sampai meninggal, ada Bu? Ada yang sampai meninggal gitu, ada? Iya, ada yang sampai meninggal itu. Masya Allah. Beliau sudah meninggal karena minta itu di saat itu menagih uangnya dari pihak manajemen, dia bingung, nggak tahu kemana, sehingga tidak mendapatkan haknya. Beliau sakit, waktu itu sakit parah, sehingga saya dapat kabar dari teman nggak punya uang untuk berobat, juga tidak kerja di luar negeri. Itu sampai sekarang beliau meninggal dan uangnya masih di sana. Iya. Oke Bu. Ibu terakhir, mungkin ada yang ingin ibu-ibu sampaikan kepada masyarakat, Ibu, karena terus terang saya benar-benar sakit hati, Bu. Waktu pertama kali saya melihat kasus ini kan waktu Ibu Hilwa di channelnya Bunda Neno Warisman ya. Nah, di situ ibu yang di sana itu dianggap memfitnah Yusuf Mansur gitu. Iya. Nah, mungkin ada yang ingin sampaikan ke masyarakat bahwa ini sebenarnya memang benar-benar terjadi gitu, bukan rekayasa gitu. Saya mau ke masyarakat bahwa ini kasus ini memang kita mengalami ya, kita nggak bermaksud menjatuhkan Yusuf Mansur atau memfitnah apa-apa. Kita mengutarakan, menyampaikan ini memang kita yang mengalami seperti ini. Mungkin kebanyakan masyarakat tidak mengalami seperti yang kami alami. Tapi ini bukan drama atau nggak bermaksud ada tujuan yang lain selain kita memberikan pengertian kepada mungkin masyarakat masyarakat luas pada umumnya yang tidak ngerti kasus kita ya. Itu saya dulu dituduh sama mereka sama memfitnah Mansur, korban menghulak, menuduh saya mengada-ngada, korban di luar negeri memfitnah Mansur dengan tuduhan penipuan. Itu karena mereka tidak tahu. Tapi apakah korban tidak banyak seperti ini juga masih menuduh saya dengan tindakan-tindakan yang seperti itu? Kalau seperti ini bisa dikatakan penipuan apa tidak? Kalau udah sekian tahun nggak ada kabarnya, fiktif nggak ada wujudnya. Iya. Kalaupun masyarakat bisa mengerti perasaan kami yang seperti ini, saya bukan membenci Yusuf Mansur. Saya donatur aktifnya sejak tahun 2010. Saya juga membantu beliau mengadakan event di luar negeri. Kita juga panitia yang ada bergelut dengan event beliau, membantu beliau. Bukan bermaksud membenci, karena beliau seperti itu dan kita jadi seperti ini aja. Iya. Dia mandolin sekali, sudah foto saya dipakai tanpa izin saya. Sudah mandolin, sudah itu tidak mengakui saya sebagai investornya. Sudah itu mengelak lagi, saya menagih baik-baik sama teman-teman saya dan kantornya baik-baik, tidak direspon. Saya telepon tidak diangkat, saya WA tidak dibalas. Lalu harus bagaimana? Kita nggak punya cara lain selain kita minta tolong orang yang bisa masalah ini ke pabrik agar diperhatikan orang banyak untuk dibantu. Sekarang kalau kalau orang tidak tahu, kita bisa mengada-ngada karena mereka tidak tahu apa yang kita alami. Iya. Oke, Ibu Surati, mungkin ini ingin ada yang Ibu tambahkan, Ibu? Halo, Ibu Surati.
Mungkin budaya ini silakan, atau Bu Surati silakan. Pesan Ibu ke masyarakat Bu terkait kasus ini Bu. Oke. Saya berharap kertas ini sebagai bukti Ya. bahwa saya betul-betul mentransfer uang atas nama Yusuf Mansur. Ya. Dan ini semua juga bukan hoax, tapi memang nyata adanya. Oke ya. Dan saya mohon agar semuanya mengerti bahwa memang dia, semua ini karena dia. Dan jangan sampai terjadi lagi, dan jangan sampai korban lebih banyak lagi. Oke, cukup. Ya. Cukup kita saja yang mengalami hal yang seperti ini. Mudah-mudahan tidak ada korban lagi yang terpengaruh, tertarik dengan iming-iming apapun itu yang diadakan programnya beliau. Karena selama ini belum ada yang program yang sukses membantu kita para migran atau migran yang masih di luar negeri, belum ada yang menurut saya sukses membantu. Ya, mungkin Ibu Yeni ada yang ingin Ibu tambahkan, silakan. Masyarakat yang mungkin tidak mengalaminya, bisa dijaga kita itu apa ya? Atau apa? Tapi bagi kita yang semua nggak ada untungnya buat kita. Kita fitnah untuk apa? Kita ini semua korban. Kita harus kemana untuk itu bisa ngerti gitu. Karena saya pernah mencoba DM beliau nggak ada jawaban. Terus sekarang kita bicara, mereka menganggap kita ini memfitnah. Kita ini semua korban. Oke. Bentar. Oke Ibu, dan ini mungkin Ibu alasan ibu-ibu sekalian mempercayakan ke saya sebagai media untuk mengungkapkan apa yang ingin Ibu sampaikan ya. Karena saya benar-benar juga, Masya Allah ini benar-benar dolem lah Ibu. Dan gini Bu, ya jadi memang hati itu Bu, kalau misalkan kita berbuat dosa itu kan udah kena titik noda itu. Ya itu karena saking banyak dosanya seperti itu, nggak kerasa mendolimi orang-orang seperti kita ini gitu Bu. Mungkin itu aja Ibu yang ingin saya sampaikan, dan mungkin cukup Ibu. Cukup ya, Oke, dan saya ucapkan terima kasih ya Ibu ya sudah mempercayai saya sebagai media untuk ya mengungkapkan yang ingin Ibu sampaikan. Oke Ibu, mudah-mudahan Ibu semua mendapat keadilan dan bahkan kasus ini bisa terbongkar ya Bu ya, bisa terbuka, terang benderang gitu seperti apa gitu. Dan kita tuntut supaya si Yusuf Mansur buka data semua para investor tabung tanah ya, kemudian mengembalikan mengembalikan modal beserta apa yang dia janjikan gitu Bu ya. Oke Ibu, terima kasih atas waktunya, dan sekali lagi saya turut prihatin atas kejadian ini, dan saya hanya bisa berdoa dan membantu menyampaikan ini Bu lewat media saya. Oke itu Bu ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.